Kemudian tim kami melakukan penjemputan atas nama tersangka SD. Dan hari ini kami sedang melakukan pemeriksaan atas tersangka SD dan kami akan melakukan penahanan untuk 20 hari. Sahabat Kompas.com, pelarian Surya Darmadi, tersangka kasus dugaan korupsi lahan sawit senilai 78 triliun rupiah telah berakhir. Ia akhirnya menyerahkan diri ke Kejaksaan Agung setelah menjadi buron selama 3 tahun. Sebelum menyerahkan diri, bos PT Duta Palma itu sebenarnya telah dipanggil 3 kali oleh Kejaksaan Agung. Namun, ia tak kunjung memenuhi panggilan pemeriksaan itu. Menurut kuasa hukum Surya Darmadi Junifer Girsang, kliennya itu tak kabur, melainkan tengah menjalani pengobatan di luar negeri. Ia memastikan Surya Darmadi bersikap kooperatif dalam mengikuti seluruh proses hukum yang menjeratnya. Ada informasi menyatakan selama ini dia kabur, itu tidak benar. Terbukti setelah dipanggil, kemudian dia menerima panggilan, dia berkoordinasi dengan kami, dan kemudian kami himbau kepada beliau untuk hadir, untuk membela dirinya. Sekali lagi, dengan kehadiran ini, membuktikan bahwa klien kami sangat kooperatif, dan nantinya akan mengikuti semua proses. Usai menyerahkan diri, Surya Darmadi menjalani pemeriksaan penyidik dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus. Ia kemudian dibawa ke rutan Kejaksaan Agung Cabang Salemba. Kemudian tim kami melakukan penjemputan atas nama tersangka SD. Dan hari ini kami sedang melakukan pemeriksaan atas tersangka SD dan kami akan melakukan penahanan untuk 20 hari. Surya Darmadi keluar dari gedung Jampitsus Kejaksaan Agung sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat menggunakan rompi merah muda. Ia berada di gedung Jampitsus selama lebih dari 3 jam sejak kedatangannya sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jika menilik ke belakang, sebenarnya ada 2 kasus yang menjerat Surya Darmadi. Kasus yang pertama yakni soal suap revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau ke Kementerian Kehutanan pada 2014 yang ditangani oleh KPK. Surya Darmadi diduga menyuap Anas Mamun selaku Gubernur Riau pada saat itu sebesar 3 miliar rupiah. Hal itu dilakukan agar Anas mengajukan revisi alih fungsi hutan di Riau kepada Kementerian Kehutanan. Ia pun resmi ditetapkan sebagai tersangka KPK pada 2019. Dari situ, Surya Darmadi kembali berurusan dengan hukum. Kejaksaan Agung menduga perusahaan Surya menyerobot lahan seluas 37.095 hektar di Riau sejak 2003 yang diperkirakan merugikan negara sebesar 78 triliun rupiah. Surya diduga bekerja sama dengan Bupati Indragiri Hulu saat itu Tamsir Rahman untuk memuluskan izin pengelolaan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Kejaksaan Agung kemudian menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan pada awal Agustus 2022. Tak hanya itu, kini Surya juga berstatus tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
Meski saat ini Surya Darmadi tengah diperiksa Kejaksaan Agung, KPK memastikan kasus yang mereka tangani akan tetap berlanjut. Pasalnya, Surya Darmadi juga jadi tersangka KPK perihal suap revisi alih fungsi hutan. Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, KPK mendukung upaya penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. KPK juga telah memberikan sejumlah duplikat dokumen barang bukti terkait kasus alih fungsi lahan tersebut. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.